Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Bincang Kita, dipersembahkan oleh Saudara, Universitas Terbuka merupakan kampus yang saat ini sudah setara dengan perguruan tinggi negeri badan hukum lainnya. Untuk itu, Universitas Terbuka terus mempertahankan dan juga meningkatkan kualitasnya sesuai dengan standar pendidikan internasional. Lantas bagaimana Universitas Terbuka mempertahankan dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara online? Kita akan bahas selama 30 menit ke depan bersama saya Egit Hapsari hanya di Bincang Kita. Baik saudara, untuk itu kita akan membahasnya bersama Direktur Universitas Terbuka Jakarta, Bapak Insinyur Edward Zubir. Halo Pak Edward, apa kabar? Baik, Mbak Igi. Baik ya Pak. Dan narasumber kami yang kedua yakni Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan, Profesor Paken Pandiangan. Apa kabar Prof Paken? Baik, Mbak Egi, sehat ya. Sehat ya. Terima sehat, kasih Bapak-Bapak sudah hadir di studio Bincang Kita Kompas TV. Langsung saja saya ingin bertanya ke Pak Edward terlebih dahulu ya. Kita tahu bahwa Universitas Terbuka itu menggunakan sistem pembelajaran yang terbuka dan juga jarak jauh. Tapi untuk makna dan juga sistem lebih detailnya ini seperti apa untuk terbuka dan jarak jauh ini Pak? Baik, terima kasih Mbak Egi. Terbuka itu berarti terbuka bagi siapa saja warga negara Indonesia yang memiliki ijazah SLTA atau yang sederajat. Jadi bahkan paket C pun diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi di Universitas Terbuka. Jarak jauh itu berarti memang ada jarak antara pembelajar dengan yang mengajar. Sehingga kita menggunakan multimedia dan juga layanan online dalam hal pembelajaran. Pak Edward, UT ini kan sudah setara dengan perguruan tinggi negeri badan hukum ya. Tentunya ingin mencapai pengakuan secara internasional. Bagaimana mencapainya juga mengelolanya Pak? Baik, terima kasih Mbak Egi. Sejak berdirinya Universitas Terbuka, itu tepatnya 4 September 1984, yang disahkan dengan Kepres nomor 41 tahun 84, maka UT itu berfokus kepada kualitas. Karena UT punya visi menjadi perguruan tinggi jarak jauh yang berkualitas dunia. Sehingga persyaratan-persyaratan untuk mencapai itulah yang diupayakan oleh Universitas Terbuka. Nah, kita lihat ada beberapa pengakuan yang sudah kita terima. Misalnya rekor muri, ada 9 rekor muri. Salah satunya adalah sebagai penyelenggara kuliah online terbanyak. Nah, dari BAN PT juga kita sudah mendapat pengakuan akreditasi dan juga kita juga punya sertifikasi ISO yang memastikan bahwa UT sudah menjalankan manajemen pendidikan jarak jauhnya secara kualitas internasional. Dari pengakuan internasional, kita punya sertifikasi yang dikeluarkan oleh ICDE, yang lembaga Open University tingkat dunia, yang memastikan melakukan quality review terhadap pelaksanaan pendidikan jarak jauh yang dilaksanakan oleh Universitas Terbuka. Itu secara berkala mereka akan melakukan quality review itu. Dan selanjutnya kita juga punya ikut di pengakuan di AOU, Asian Association of Open University, di tingkat Asia. Selanjutnya Foundation for International Business Administration Accreditation atau yang disingkat dengan FIBA. Luar biasa ya, ini yang berprestasi dan juga sudah ada standar internasional yang sudah dicapai ya. Betul. Saya ke Prof Paken. Ya. Mungkin saat ini masyarakat lebih familiar dengan sistem perkuliahan atau pembelajaran yang konvensional. Ya. Bagaimana Universitas Terbuka ini meyakinkan bahwa walaupun pembelajaran online tapi kualitasnya bisa sama dengan yang konvensional? Ya, betul Mbak Egi. Para mahasiswa dan pemirsa Kompas dimanapun berada di seluruh Indonesia maupun yang ada di luar negeri.
Jadi sebagaimana disampaikan Pak Direktur tadi, bahwa kita dalam menyelenggarakan sistem pendidikan terbuka jarak jauh tentu harus menggunakan sistem informasi dan komunikasi. Jadi mahasiswa kita, mulai dari mereka melakukan admisi, kemudian registrasi, dan pada akhirnya nanti mereka akan mendapatkan bahan ajar digital, semuanya dilakukan secara online oleh mahasiswa, di mana dan kapan saja pun bisa mereka lakukan. Nah, kemudian menambahkan yang disampaikan Pak Direktur tadi, bahwa kita saat ini melakukan kerjasama dengan seluruh Open University yang ada di dunia. Sekitar 2 minggu yang lalu saya masih berkunjung ke Cina, di Beijing. Di sana ada Open University of China, OUC. Mereka memiliki malah lebih banyak jumlah mahasiswa dari kita, ada sekitar 5 juta. Nah, kemudian kita secara berkala juga akan melakukan benchmark, melakukan studi banding bahwa apa yang kita selenggarakan, yang mulai dari proses pembelajaran online itu sama persis seperti yang diselenggarakan secara internasional. Dan bisa kita pastikan bahwa semua hal proses pembelajaran, ya mulai dari mereka mengikuti tutorial sampai dengan mereka nanti ikut ujian, itu bisa dilakukan di mana saja. Dan bahkan seperti disampaikan Pak Direktur tadi, kita telah memiliki lebih dari 3.000 mahasiswa yang ada di 54 negara di seluruh dunia, dan mereka ketika mengikuti proses pembelajaran maupun ujian itu bisa mereka lakukan di mana saja. Gitu, Mbak Egi. Jadi fleksibilitas ini justru menjadi nilai plus ya Pak ya? Ya, betul, betul ya. Tapi untuk pembelajaran online ini kan tentunya butuh sistem informasi yang memadai. Bagaimana dari Universitas Terbuka meyakinkan bahwa sistem informasi ini harus dengan teknologi tercanggih dan memadai untuk pembelajaran? Ya, betul. Jadi dari sisi teknologi informasi komunikasi kita menyiapkan semua sarana prasarana, sehingga dengan TIK itu seluruh mahasiswa kita bisa mengakses proses pembelajaran dimanapun mereka berada. Nah, saat ini kita memiliki 525.000 mahasiswa. Tentu untuk melayani mahasiswa sebanyak ini kita harus menyiapkan teknologi informasi yang sangat handal, sehingga mereka dapat mengakses di mana saja. Intinya, dimanapun mahasiswa kita berada, selama di situ ada koneksi internet, maka mereka dapat mengikuti proses pembelajaran yang ada di UT. Jadi mulai dari registrasi sampai dengan proses pembelajaran, sampai nanti mereka mengikuti ujian akhir semester. Baik, bagaimana dengan keterlibatan mahasiswa mungkin dalam bidang akademik maupun non-akademik di UT sendiri, apa yang dilakukan UT dalam mendukung hal tersebut? Jadi UT sebagai perguruan tinggi terbuka jarak jauh yang menyelenggarakan sistem pendidikan jarak jauh, tentu peran mahasiswa yang pertama mereka harus mandiri, kemudian mengikuti proses pembelajaran melalui learning management system yang kita desain di ruang virtual. Jadi di dalam ruang virtual, ketika mereka mengikuti proses pembelajaran yang kita sebut dengan tutorial online, setiap mahasiswa akan dimasukkan di kelas-kelas virtual. Nah, bedanya kalau di kelas konvensional, mereka kan berada di dalam ruang kelas. Tetapi mahasiswa UT mereka di dalam kelas, tetapi dalam kelas ruang virtual melalui teknologi informasi komunikasi. Sehingga antara mahasiswa dan dosen itu tetap dapat melakukan interaksi, tetapi mereka berinteraksi melalui teknologi informasi komunikasi. Jadi yang kita gunakan sekarang itu melalui tutorial online. Baik, wah dari penjelasan Prof. Paken dan juga Pak Edward sangat meyakinkan ya bahwa kualitas UT itu sudah terjamin. Namun bagaimana kita bisa meyakinkan kepercayaan masyarakat bahwa UT adalah PTN yang memang sudah berstandar internasional. Nah, itu hal yang penting juga. Nah, kita akan simak selanjutnya sesaat jeda berikut. Setiap hari selalu kuawali dengan yang aku mau. Bebas tapi bertanggung jawab, fleksibel tapi pasti. UT memberiku kesempatan belajar kapan dan di mana saja. Dan tentu saja bisa mengelola waktu untuk belajar dan bekerja. Hingga kini aku mampu meraih profesiku. Kemandirian ciri khas utama kami. Ya cuma UT yang bisa begini. Pendidikan adalah wahana untuk menggapai mimpi dan mengubah masa depan menjadi lebih baik. Hari ini nggak ada alasan buat nggak kuliah. Kita bisa kuliah tanpa mengorbankan kegiatan yang lainnya. Bahkan waktu dan tempat pun bukan masalah. Siapapun kalian dan dimanapun kalian berada, ciptakan kampus untuk kuliah dan kampus yang akan mendatangi kalian. Ya cuma UT yang bisa begini.
Setiap hari selalu keawali dengan yang aku mau. Bebas tapi bertanggung jawab, fleksibel tapi pasti. UT memberiku kesempatan belajar kapan dan di mana saja. Dan tentu saja bisa mengelola waktu untuk belajar dan bekerja. Hingga kini, aku mampu meraih profesiku. Kemandirian ciri khas utama kami. Ya cuma UT yang bisa begini. Pendidikan adalah wahana untuk menggapai mimpi dan mengubah masa depan menjadi lebih baik. Hari gini, nggak ada alasan buat nggak kuliah. Kita bisa kuliah tanpa mengorbankan kegiatan yang lainnya. Bahkan waktu dan tempat pun bukan masalah. Siapapun kalian dan dimanapun kalian berada, ciptakan kampus untuk kuliah dan kampus yang akan mendatangi kalian. Ya cuma UT yang bisa begini. Setiap hari selalu keawali dengan yang aku mau. Bebas tapi bertanggung jawab, fleksibel tapi pasti. UT memberiku kesempatan belajar kapan dan di mana saja. Dan tentu saja bisa mengelola waktu untuk belajar dan bekerja. Hingga kini, aku mampu meraih profesiku. Kemandirian ciri khas utama kami. Ya cuma UT yang bisa begini. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Bincang Kita. Saat ini kita masih ditemani Direktur Universitas Terbuka Jakarta, Insinyur Edward Zubir, dan juga Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan, Profesor Paken Pandiangan. Saya ke Pak Edward lagi, Pak. Baik, Pak Edward, lantas bagaimana kontribusi dari UT Jakarta untuk terus menjaga reputasinya baik di tingkat nasional maupun internasional? Ya, UT itu memiliki kantor penjaminan mutu yang melakukan kegiatannya memastikan setiap 6 bulan sekali kita akan dievaluasi, dilihat apakah sudah on the track atau sudah keluar dari jalur, sehingga dapat dipastikan kegiatan yang dilakukan oleh UT Jakarta itu sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Baik, let's say ya Pak, Prof. Paken, ada mahasiswa mungkin dari jenjang S1 ingin melanjutkan studi master atau S2 di luar negeri. Nah, apakah ada semacam sistem integrasi di antara keduanya untuk dari S1 ke master ini, Pak? Ya, betul, Mbak Egi. Jadi saat ini UT memiliki 46 program studi, 38 diploma dan sarjana, kemudian 6 program S2 dan 2 program studi untuk program S3. Nah, dengan sistem kurikulum yang kita desain, maka seorang lulusan mahasiswa UT, mereka tidak akan terkendala untuk kuliah dimanapun, termasuk di dalam negeri dan di dunia internasional. Nah, saat ini UT tergabung dalam namanya AAOU, Asia Association of Open University, di mana Rektor UT itu menjadi Presiden of AAOU sekarang. Nah, sehingga mahasiswa kita yang sudah lulus dari sini, ketika mereka nanti untuk melanjutkan apakah program S2 ataupun S3 yang ada di Asia, kemana saja boleh. Nah, kemudian kita juga masuk dalam asosiasi ICDE. Tadi Pak Direktur menyampaikan ICD itu adalah International Council for Open and Distance Education. Itu adalah suatu perkumpulan universitas terbuka yang ada di dunia. Dan satu sama lain memiliki kerjasama seperti yang sampaikan Pak Direktur tadi. Jadi mahasiswa mereka pun sebenarnya untuk kesini ketika mereka lulus dari sana akan melanjutkan program S2 dan S3, itu akan kita terima. Begitu juga dengan sebaliknya, karena satu sama lain sudah memiliki kerjasama dan bisa saling melanjutkan karena kurikulumnya juga sudah didesain sedemikian rupa. Jadi sudah tidak perlu diragukan lagi ya. Tidak perlu diragukan lagi ya. Tapi balik lagi ke pembelajaran online ini, karena kita tahu di Indonesia kan infrastrukturnya beragam ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini bagaimana untuk mahasiswa mungkin ada di pelosok daerah, dan bagaimana UT memfasilitasi mungkin dengan teknologi informasinya, Pak? Ya, betul Mbak Egi. Jadi saat ini kita memiliki 38 provinsi ya. Kemudian ada 514 kota dan mahasiswa kita itu sebenarnya berada di 514 kota tersebut. Nah, daerah-daerah itu ada mulai dari perkotaan, kemudian sampai dengan kabupaten kota, bahkan sampai ke pedesaan
di daerah terluar dan tertinggal. Nah, kita menerapkan pola pembelajaran dual mode namanya. Satu adalah pembelajaran online, bahwa mahasiswa-mahasiswa yang memiliki koneksi internet dimanapun mereka berada, itu akan kita gabungkan nanti di dalam tutorial online. Tetapi jangan khawatir, bagi mahasiswa kita yang ada di pedesaan maupun di daerah tertinggal, yang sama sekali tidak ada koneksi internet, bagi mereka nanti akan kita sediakan namanya tutorial tatap muka. Nah, bagi mereka yang tidak bisa mengikuti tutorial online, mereka akan tutorial tatap muka. Mereka nanti akan dilayani oleh dosen-dosen yang memang kita drill, kita latih mereka dengan pendidikan jarak jauh, sehingga nanti bahan-bahan yang mereka pelajari dari modul yang sudah kita kirim tersebut bisa dikuatkan lagi melalui proses pembelajaran yang tatap muka tersebut. Jadi Mbak Egi, sebenarnya yang menjadi pokok inti pembelajaran di UT itu adalah pembelajaran mandiri melalui buku yang sudah kita desain, yang sudah kita tulis. Tetapi bagi mereka yang menginginkan misalnya harus ada lebih supaya ada penguatan untuk materi-materi tertentu, itulah yang kita siapkan dengan bantuan belajar tutorial online maupun tutorial tatap muka. Jadi nggak ada masalah dimanapun mahasiswa kita berada, apakah di daerah perkotaan maupun saat ke pedesaan, itu bisa kita layani. Tetapi dengan seiring perkembangan teknologi informasi yang ada sekarang, saya kira itu sudah hampir semua 514 kabupaten kota itu sudah bisa dijangkau oleh internet. Nah, ketika internet tersedia di sana, maka mahasiswa kita akan bisa mengikuti proses pembelajaran. Itu kurang lebih seperti itu, Mbak Egi. Sebetulnya sistem pembelajaran seperti ini sangat ideal ya untuk masyarakat Indonesia ya, betul, Prof, ya. Betul. Tapi untuk menjaga kepercayaan masyarakat ini kan juga hal yang tak kalah penting. Nah, bagaimana komitmen dari UT, Pak? Iya, jadi saya kira untuk menjaga kualitas dari lulusan UT nantinya seperti disampaikan Pak Direktur, kita pertama mendesain kurikulum, kemudian lewat kurikulum itu nanti akan kita desain buku setiap mata kuliah yang sudah ditentukan. Nah, kemudian itu nanti akan kita ikutkan dalam proses pembelajaran. Nah, seluruh proses-proses yang kita siapkan ini kan harus diakreditasi oleh lembaga independen. Nah, jadi salah satunya yang sudah mengakreditasi kita adalah ISO 9001/2020 ya kalau nggak salah, dan ini akan dilakukan surveillance audit tiap sekali 6 bulan. Nah, itu sangat ketat. Nah, itu yang dari ISO. Kemudian kita juga memperoleh sertifikasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BAN PT, dan ini akan dilakukan sekali dalam 5 tahun kalau nggak salah ya. Dan pada saat ini akreditasi kita itu terdiri atas A dan B. Ya, lebih banyak yang akreditasi A. Kalau dari sisi akreditasi kita dari program studi itu sudah A dan B. Kemudian dari sisi institusi, saat ini kita sudah merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum 21 perguruan tinggi negeri dari 200 perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Jadi saya kira UT ini merupakan kelas atas ya. Jadi kalau kita lihat perguruan tinggi negeri itu kan ada 3 kelas ya. Kelas yang pertama itu adalah perguruan tinggi negeri yang satker, kemudian yang kedua ada yang BLU, dan yang paling tinggi itu adalah perguruan tinggi negeri badan hukum, dan baru 21 di Indonesia seperti UGM, UI, ITB, dan termasuk universitas terbuka. Wah. Gitu. Kalau kita berangkat dari case Jakarta ini kan sebagai kota terbesar begitu ya di Indonesia jauh ini, untuk banyak eksekutif muda, karyawan yang memang segmen yang tepat begitu ya untuk universitas terbuka. Ini untuk menjaga kepercayaan masyarakat lebih mudah atau ada challenge tersendiri nih Pak Edward? Pasti ada challenge-nya. Karena kita tahu literasi masyarakat Jakarta juga cukup baik, dan mereka juga merespon setiap program yang kita luncurkan. Mereka mengikuti kuliah di UT itu juga mereka sangat kritis, sehingga kita betul-betul harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan untuk menjaga kualitas, dan juga kita mengembangkan juga aplikasi-aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari aplikasi admisi, registrasi, tutorial maupun juga ujian. Baik, semakin menarik perbincangannya, namun kita harus jeda sesaat Bapak-Bapak, tetap di Bincang kita akan kembali sesaat lagi. Pendidikan
Pendidikan adalah wahana untuk menggapai mimpi dan mengubah masa depan menjadi lebih baik. Hari gini, nggak ada alasan buat nggak kuliah. Kita bisa kuliah tanpa mengorbankan kegiatan yang lainnya. Bahkan waktu dan tempat pun bukan masalah. Siapapun kalian dan dimanapun kalian berada, ciptakan kampus untuk kuliah dan kampus yang akan mendatangi kalian. Ya cuma UT yang bisa begini. Setiap hari selalu keawali dengan yang aku mau. Bebas tapi bertanggung jawab, fleksibel tapi pasti. UT memberiku kesempatan belajar kapan dan di mana saja. Dan tentu saja bisa mengelola waktu untuk belajar dan bekerja. Hingga kini, aku mampu meraih profesiku. Kemandirian ciri khas utama kami. Ya cuma UT yang bisa begini. Pendidikan adalah wahana untuk menggapai mimpi dan mengubah masa depan menjadi lebih baik. Hari gini, nggak ada alasan buat nggak kuliah. Kita bisa kuliah tanpa mengorbankan kegiatan yang lainnya. Bahkan waktu dan tempat pun bukan masalah. Siapapun kalian dan dimanapun kalian berada, ciptakan kampus untuk kuliah dan kampus yang akan mendatangi kalian. Ya cuma UT yang bisa begini. Pendidikan adalah wahana untuk menggapai mimpi dan mengubah masa depan menjadi lebih baik. Hari gini, nggak ada alasan buat nggak kuliah. Kita bisa kuliah tanpa mengorbankan kegiatan yang lainnya. Bahkan waktu dan tempat pun bukan masalah. Siapapun kalian dan dimanapun kalian berada, ciptakan kampus untuk kuliah dan kampus yang akan mendatangi kalian. Ya cuma UT yang bisa begini. Masih di Bincang Kita, Saudara, dan kita masih melanjutkan obrolan terkait pengakuan dunia internasional pada Universitas Terbuka sebagai kampus negeri dengan pembelajaran online yang berkualitas. Saya ke Pak Edward. Pak Edward, kalau kita ngomongin standar pendidikan internasional, tapi kita pun harus melihat bagaimana tren pendidikan internasional ya. Sejauh ini mengarahnya ke mana nih Pak untuk pendidikan secara global? Ya, seperti yang disampaikan Pak Warik tadi, kita yang jelas berfokus ke kualitas, ya. Kualitas yang sudah ditentukan secara internasional. Ya, tadi Pak Warik juga bilang bahwa kita sudah kerjasama dengan sekian ratus perguruan tinggi Open University di dunia dan kita tinggal mengikuti itu. Nah, Jakarta juga demikian, karena Jakarta ini merupakan etalasenya UT daerah, ya. Salah satu UT yang terbanyak mahasiswanya. Jadi benchmark ya, gitu. Iya, betul. Jadi kalau melihat UT itu mungkin lihat Jakarta, kalau Jakartanya nggak kurang baik, berarti ke daerah kemungkinan begitu, karena sebagai etalase. Nah, kita punya mahasiswa 62.800 di Jakarta saja. Jadi memang kalau ditanya arahnya kemana, ya tadi kita tetap mempertahankan kualitas yang baik, mulai dari sistem aplikasi tadi yang sudah disebutkan sampai ujiannya. Itu ada pengembangan terus, ada evaluasi, ada pengembangan terus, disesuaikan dengan perkembangan teknologi tentunya. Ini dari 62.000 ya mahasiswa di Jakarta saja. Ini berapa persen diantaranya yang karyawan dan berapa persen yang mungkin lulusan SMA dan melanjutkan ke S1? Kita lihat yang berumur 25 tahun 18 sampai 25 tahun itu sudah 40% kalau nggak salah ya. Sudah cukup banyak, dan nanti yang sampai umur 30 berikutnya. Ya, jadi sekarang Jakarta itu banyak mahasiswanya itu dari Gen Z dan milenial. Betul. Nah, yang kolonial tinggal hanya 5%. Beda tipis ya kolonial sama milenial ya, Prof ya. Baik, memang ini fleksibilitas ini salah satu nilai plus ya yang ditawarkan ya kepada calon mahasiswa. Ini saya juga jadi tertarik gitu ya, Pak ya. Tapi untuk mobilitas maupun secara nasional dan juga internasional, bagaimana dari UT Jakarta mendukung hal tersebut? Ya, kita mendukung mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa yang mandiri maupun juga mahasiswa lain, beasiswa lainnya. Seperti misalnya tadi yang sudah disampaikan, kita mendukung juga mereka untuk mendapatkan beasiswa sehingga masuk dalam program IISMA itu, sehingga mereka bisa ikut program jangka pendek 900 semester kuliah di perguruan tinggi lain di luar negeri, dan itu kan akan membuka wawasan mereka
tentang bagaimana belajar atau kuliah di perguruan tinggi. Saya kira itu kita mendorong ke arah sana untuk mahasiswa ya. Tapi kalau untuk dosen itu tadi mendorong untuk kuliah di luar negeri. Baik, ini untuk pembelajaran online kan lagi-lagi perlu ditekankan bahwa perlu sistem informasi dan juga teknologi informasi yang memadai. Betul, nah mungkin bisa ditekankan kembali Prof, bagaimana peran teknologi informasi dan juga sistem informasi ini mendukung pembelajaran online di UT? Iya betul, jadi saat ini dengan modus pembelajaran yang kita berikan dengan tatap muka dan online yang bebas dipilih oleh mahasiswa, tentu tergantung pada teknologi informasi komunikasi. Sehingga bandwidth, server, dan kapasitas yang kita sediakan pun sangat besar. Sehingga ketika mahasiswa mengikuti misalnya tutorial online, itu tidak akan terganggu, sudah lancar. Selama di situ ada koneksi internet, maka pada saat itu juga mereka bisa ikut tutorial dan ikut proses pembelajaran di UT. Jadi memang peran teknologi informasi komunikasi ini sangat penting, sehingga para mahasiswa kita itu mereka bisa mengikuti proses pembelajaran dimanapun mereka berada dan tidak terkendala ruang dan waktu. Nah itu kalau di UT. Jadi jargon di kita itu adalah higher education open to all. Jadi pertama kita akan memberikan kesempatan kuliah kepada siapapun yang menjadi warga negara dunia, tapi khususnya untuk negara Indonesia, dan mereka bisa mengikuti proses pembelajaran dimanapun mereka berada. Gitu. Menarik sekali ya. Nah Pak Edward, kalau saya dengerin penjelasan dari Prof Pakian dan Pak Edward, kayaknya saya pengen daftar gitu ya, lanjut kuliah. Tapi mungkin dari saudara Kompas TV yang masih mempertimbangkan, saya mau melanjutkan pendidikan, tapi terhambat fleksibilitas waktu, mungkin bisa diyakinkan pada saudara Kompas TV yang menyaksikan? Oh, sangat bisa. Sangat bisa. Karena memang waktu belajar di Universitas Terbuka itu mahasiswa yang menentukan. Ya, dia yang mendesain sendiri. Nanti di awal masuk kuliah kita kan ada OSMB, ada pelatihan keterampilan belajar jarak jauh yang kita berikan ke mahasiswa. Di situ diberikan keterampilan apa saja yang harus dimiliki, dan juga nanti bagaimana dia mendesain manajemen waktu untuk kuliahnya. Jadi bukan terima menjadi mahasiswa terus kita lepas, enggak. Ada 4 kegiatan yang kita berikan yang harus diakses oleh mahasiswa, sehingga itu akan membantu mereka dalam hal tadi itu waktu maupun juga bagaimana menguasai materi. Karena otomatis untuk belajar mandiri itu memang harus ada keterampilan tertentu yang harus dimiliki, dan itu kita berikan di awal. Ini istilahnya kayak belajar ala sultan, bukan kita yang datang ke kampus, tapi kampus yang datang ke kita ya, Bro. Iya, betul. Ya. Jadi nggak ada alasan lagi bagi masyarakat harusnya untuk tidak mengenyam pendidikan tinggi, karena sudah datang ke rumah masing-masing. Betul sekali. Dari Prof Pakian mungkin untuk meyakinkan masyarakat dan saudara Kompas TV yang menyaksikan bahwa untuk akreditasi dan juga standar pendidikan internasional ini sudah tidak diragukan lagi. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah memberikan 3 mandat kepada Universitas Terbuka sejak didirikan pada tahun 1984. Mandat yang pertama adalah karena keterbatasan kuota perguruan tinggi negeri, maka yang tidak tertampung di sana, walaupun sebenarnya mereka pintar, tapi karena kuotanya terbatas, maka yang selebihnya bisa masuk ke Universitas Terbuka. Kemudian yang kedua, dari sisi wilayah. Sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat kita itu tinggal di daerah-daerah pedesaan tertinggal dan terdepan. Nah, bagi mereka, karena UT yang sudah hadir untuk menjangkau mereka, itu sudah nggak ada alasan lagi tidak kuliah di perguruan tinggi negeri dan masuk ke Universitas Terbuka. Kemudian mandat yang ketiga adalah karena keterbatasan ekonomi. Sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat kita dari sisi ekonomi itu cukup banyak yang terbatas. Tetapi dengan biaya yang terjangkau di UT, ya misalnya per SKS hanya 36.000 sampai 50.000 rupiah per SKS. Kemudian kalau yang SIPAS atau namanya sistem paket semester itu hanya 1,3 juta rupiah per semester, itu sudah termasuk buku. Nah, dengan biaya yang sangat terjangkau tersebut, maka mereka bisa masuk kuliah ke Universitas Terbuka. Jadi tidak ada alasan lagi kepada masyarakat kita dimanapun mereka berada tidak kuliah
karena keterbatasan kuota perguruan tinggi, karena mereka tinggal jauh dari perkotaan, dan karena alasan ekonomi. Baik, terima kasih bincang-bincangnya untuk dua narsum kita hari ini, Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan Profesor Paken Pandiangan, dan juga terima kasih untuk waktunya Direktur Universitas Terbuka Jakarta Insinyur Edward Zubir. Semoga dari penjelasan tadi ini bisa memacu dan juga memotivasi masyarakat Indonesia untuk terus mengenyang pendidikan setinggi mungkin dan sadar akan pentingnya pendidikan ya, yang bukan hanya fleksibel namun juga berkualitas ya. Fleksibel tadi bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, tentunya melalui perguruan tinggi negeri yang diakui di skala internasional, yakni Universitas Terbuka. Baik saudara, tidak terasa sudah 30 menit saya menemani Anda. Terima kasih sudah menyaksikan bincang kita. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan bincang kita, dipersembahkan oleh